Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya sebagai moderator dengan nama Muhammad Hidayat Putra dengan NIM 416200.006 dengan kode kode mata kuliah B11 Yuda sebagai moderator dan teman saya Yongki Putra Narso dengan NIM 416200.004 dengan kode peserta B10 Yongki akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen. Mungkin selebihnya nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh Saudara Yongki. Untuk Saudara Yongki, dipersilakan. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan organisasi dan manajemen perusahaan industri atau OMPI dengan tema konsep dasar manajemen. Bisa next. Next it. Oke. Manajemen. Manajemen itu secara etimologi diambil dari kata Prancis kuno, yaitu manajemen, yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Menurut maxmanrow.com 2020. Menurut Luther M. Gulich berpendapat bahwa manajemen adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan planning atau perencanaan, organizing atau mengorganisir elemen yang ada di dalamnya. Ada staffing, sumber daya atau atribut tenaga kerja. Ada juga directing atau pengarahan. Ada coordinating atau mengkoordinasi. Ada reporting, pembuatan laporan kinerja. Dan yang terakhir ada budgeting, yang membuat anggaran. Dan menurut Cons dan O'Donnell, mereka memiliki teori bahwa manajemen organisasi merupakan seluruh kegiatan dalam lingkup organisasi atau perusahaan yang berkaitan dengan planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Bisa di next sheet. Ya, di sini tadi Saudara Yongki sudah menjelaskan apa itu manajemen. Manajemen sendiri banyak dibagi dari beberapa tiga menurut beberapa para ahli sendiri, yaitu seperti contohnya sendiri adalah seperti dari Luther M. Gulick. Luther M. Gulick itu berpendapat bahwa manajemen adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan planning, perencanaan, organizing, elemen yang ada di dalamnya. Seperti staffing, sumber daya atau atribut tenaga kerja, directing, pengarahan, coordinating, mengkoordinasi, reporting, pembuatan laporan kinerja, hingga membuat budgeting atau membuat anggaran. Jadi dari beberapa yang dilanturkan oleh menurut beberapa para ahli, ya seperti inilah apa itu manajemen sendiri. Selanjutnya itu ada manajemen menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Harold Cons dan Heinz W. Ritz. Manajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan di mana individu yang bekerja sama dalam sebuah kelompok secara efisien mencapai tujuan yang dipilih. Dan yang kedua itu ada menurut Robert
Altrewelli, dan M. Gene Newport. Manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengendalian operasi organisasi untuk mencapai koordinasi sumber daya manusia dan material yang penting dalam pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Yang ketiga itu ada menurut Kreitner, manajemen adalah sebuah proses bekerja dengan melalui orang lain untuk secara efektif mencapai tujuan organisasi dengan secara efisien menggunakan sumber daya yang terbatas dalam lingkungan yang berubah. Oke, jadi ini adalah beberapa pengertian dari manajemen juga yang dituturkan oleh beberapa para ahli, dan ini adalah contoh-contoh dari pengertian yang para ahli ambil yang menurut seperti Robert R. Trevelyan dan M. Gene Newport yang mendefinisikan manajemen itu sebagai proses perencanaan dan perorganisasian, pergerakan dan pengendalian operasi organisasi untuk mencapai koordinasi sumber daya manusia dan material yang penting dalam pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Di slide ketiga ini membahas tentang istilah penting dalam definisi manajemen. Yang pertama itu ada proses. Proses merupakan fungsi ataupun kegiatan utama yang dilakukan manajemen untuk menyelesaikan sesuatu. Fungsi-fungsi ini adalah perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua itu ada efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan hasil akhir. Pada dasarnya, berarti menyelesaikan tugas yang diberikan. Dengan demikian, efektivitas dalam manajemen berkaitan dengan melakukan tugas yang tepat, menyelesaikan kegiatan, dan mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga itu ada efisien. Efisiensi berarti melakukan tugas dengan benar, dengan biaya minimum. Manajemen prihatin dengan penggunaan sumber daya input yang efisien, yang pada akhirnya mengurangi biaya dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Ya, oke. Ya, seperti inilah Saudara Yongki dari istilah penting dalam definisi manajemen sendiri. Jadi proses manajemen itu dibagi menjadi dua, yaitu efektivitas dan efisiensi. Yang efektivitas itu berkaitan dengan hasil akhir, terus yang efisiensi itu yang berarti melakukan tugas dengan benar dan dengan biaya minimum, dan manajemen prihatin dengan penggunaan daya input atau efisien yang pada akhirnya mengurangi biaya dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Jadi di sini ada dua proses dari definisi manajemen itu sendiri. Selanjutnya, ada karakteristik manajemen. Manajemen adalah proses yang berkelanjutan, yang dimana ada proses manajemen. Proses manajemen sendiri pengertiannya adalah serangkaian fungsi yang berkelanjutan, komposit, tetapi terpisah, atau perencanaan, perorganisasian, pengarahan, penempatan staf, dan pengendalian. Fungsi-fungsi tersebut secara bersamaan dilakukan oleh semua manajer sepanjang waktu. Kemudian, ada manajemen kegiatan kelompok. Organisasi adalah kumpulan individu yang beragam dengan kebutuhan yang berbeda. Manajemen harus memungkinkan semua anggotanya untuk tumbuh dan berkembang ketika kebutuhan dan sebuah peluang berubah. Harus mengubah dirinya dan tujuannya sesuai dengan kebutuhan lingkungannya. Kemudian yang terakhir ada manajemen adalah kekuatan yang tidak berwujud. Manajemen adalah kekuatan yang tidak berwujud yang tidak dapat dilihat,
tetapi kehadirannya dapat dirasakan dengan kita dalam cara fungsi organisasi. Kemudian ada fungsi-fungsi manajemen. Berbagai pemikiran dan penelitian telah menghasilkan berbagai klasifikasi fungsi-fungsi manajerial. Para ilmuwan sepakat bahwa fungsi-fungsi manajemen manajerial dapat digolongkan kepada dua jenis utama, yaitu yang berarti fungsi utama yang mutlak perlu dilakukan oleh para manajer untuk mencapai tujuan dan sasaran serta rencana yang kalau ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada fungsi penunjang. Fungsi menunjang adalah berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh orang-orang atau satuan-satuan kerja dalam organisasi dan dimaksudkan mendukung semua fungsi organik para manajer. Ya, fungsi-fungsi dari manajemen itu kan ada beberapa fungsi yang digolongkan pada dua jenis utama, yaitu seperti fungsi organik. Yang fungsi organik sendiri itu seluruh fungsi utama yang mutlak perlu dilakukan oleh para manajer untuk mencapai dan tujuan serta rencana yang kalau ditetapkan sebelumnya. Fungsi penunjang itu fungsi yang menunjang berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh orang-orang atau satuan kerja dalam organisasi yang dimaksud untuk mendukung semua fungsi organik yang ada di atas organik para manajer tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi manajemen menurut para ahli. Fungsi manajemen menurut Arnold Kohns and Kirill O'Donnell adalah 5, yaitu yang pertama itu ada planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada staffing, penentuan staff, yang keempat ada directing, pengarahan, dan yang kelima ada controlling, pengawasan. Elgulich mengungkapkan ada 7 fungsi dari manajemen itu sendiri. Yang pertama itu ada planning, perencanaan, keorganisasian, staffing, penentuan staff, directing, pengarahan, dan coordinating atau koordinasian, dan reporting, pelaporan. Kemudian itu ada budgeting, penganggaran. Dari beberapa fungsi yang telah diungkapkan oleh para ahli di atas, menurut penulis fungsi manajemen, menurut Gary Terry, yang paling pokok dalam sebuah manajemen itu ada 4. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan yang terakhir ada pengendalian. Ya, seperti tadi Saudara Yongki sudah menjelaskan bahwa fungsi manajemen itu yang menurut para ahli itu ada 3. Fungsi manajemen yang menurut Arnold Kohns dan Kirill O'Donnell itu adalah 5, yaitu planning, perencanaan, dan perorganisasian, penentuan staf, dan pengarahan. Dan kalau Igulik sendiri mengungkapkan ada 7 fungsi. Dari beberapa fungsi yang lebih diungkapkan oleh para ahli di atas, menurut penulis manajemen, menurut Gary Terry, yang paling produk dalam sebuah manajemen itu perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, yang ada pengendalian. Yaitu seperti yang tadi Saudara Yongki sudah jelaskan, bahwa di sini ada 3 fungsi manajemen untuk menurut para ahli. Oke, boleh next, Max, Saudara Yongki. Kemudian di slide selanjutnya itu ada unsur-unsur manajemen. Menurut Arianti 2019,
Unsur penting dalam sebuah manajemen ada 6. Yang pertama itu ada manusia. Dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia membuat rencana dan sebuah tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. Yang kedua itu ada uang. Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai sebuah tujuan. Biaya operasional dalam sebuah kegiatan manajemen tentu membutuhkan uang agar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga itu ada material. Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas sebuah bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi, jika sebuah material yang dipilih buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai. Yang keempat itu ada mesin. Mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan. Dengan adanya mesin ataupun teknologi, pekerja yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah. Tujuan pun dapat tercapai lebih efektif. Yang kelima itu ada metode. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Unsur ini juga perlu mendapat campur tangan manusia agar dapat tercipta dengan baik. Dan yang keenam itu ada pasar. Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang ataupun jasa yang laku harus memiliki kualitas yang baik. Ya, terima kasih Saudara Yongki. Jadi di sini ada beberapa unsur-unsur manajemen yang Saudara Yongki sendiri sudah menjelaskan. Ada 5 unsur, yaitu pertama manusia, uang, terus ketiga material, 4 mesin, 5 metode, dan keenam pasar sendiri. Kemudian itu ada manajemen sebagai ilmu dan seni. Pengertian dari ilmu itu sendiri adalah suatu pengetahuan yang teratur dari hal-hal pekerjaan, hukum, sebab dan akibat sehingga menjadi tabiat ilmu, yaitu mencari keterangan tentang kedudukan suatu hal ataupun masalah yang berhubungan dengan sebab dan akibat. Menurut Sarinah 2017. Kemudian ada pengertian dari manajemen. Manajemen adalah suatu ilmu sebab kalau diteliti lebih lanjut, timbulnya ilmu manajemen dalam sejarah adalah disebabkan adanya suatu pemborosan baik dari tenaga kerja, waktu maupun materi dan juga biaya di dalam setiap pekerjaan dalam suatu usaha. Kemudian itu ada Mary Parker Follett. Dalam bukunya Hani Handoko mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Menurut Handoko 1986. Manajemen termasuk sebagai ilmu karena memenuhi syarat-syarat sebagai ilmu, yaitu A. Tersusun secara sistematis dan teratur. B. Objektif rasional sehingga dapat dipelajari. C. Menggunakan metode ilmiah. D. Mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Dan E. Dapat dijadikan suatu teori. Ya, terima kasih Saudara Yongki. Jadi ini adalah manajemen sebagai ilmu dan seni yang disampaikan oleh Sarina 2017.
Ilmu adalah suatu pengetahuan yang teratur dari hal-hal pekerjaan, hukum, sebab, dan akibat. Jadi di sini manajemen juga sebagai ilmu dan seni yang disampaikan oleh beberapa para ahli seperti yang ada Mary Parker Follett dalam bukunya Hani Mendoko yang mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam penyelesaian pekerjaan melalui orang lain. Oke, next. Tingkatan manajemen. Menurut Jabolo City 2017, ada penuh hierarki dalam sebuah organisasi pada dasarnya dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu yang di atas ada top management, di tengah ada middle management, dan yang di bawah ada first line management. Gambar yang disajikan menunjukkan bahwa top management atau manajemen puncak berkaitan dengan tingkat strategik yang berperan dalam menentukan arah sebuah organisasi. Karena itu, peran yang dapat dijalankan meliputi yang pertama itu ada figurehead, yang kedua ada pimpinan organisasi, yang ketiga ada penghubung keluarga organisasi, dan keempat ada juru bicara baik ke dalam maupun keluar organisasi, kelima ada wirausahaan atau entrepreneur, dan yang keenam ada pengalokasi sumber daya resource allocation, dan yang terakhir ada funding negotiator. Ya, jadi di sini kita bisa lihat sendiri tingkat manajemen yaitu adalah top manajemen, middle management, dan yang terakhir itu adalah first line management. Oke, bisa dilanjut Saudara Yongki. Di sini ada fungsi manajemen. Yang pertama itu ada pembagian kerja, yang kedua ada otoritas, yang ketiga ada disiplin, yang keempat ada kesatuan perintah, yang kelima ada arah, keenam ada kepentingan bersama, ketujuh ada gaji, ke-8 ada pemusatan, ke-9 ada jenjang jabatan, ke-10 ada tata tertib, ke-11 ada adil, ke-12 stabil, 13 inisiatif, dan 14 semangat korps. Oke, bisa next Saudara Yongki. Kemudian ada fungsi manajemen. Yang pertama ada planning. Planning merupakan sebuah proses menyusun suatu kerangka kerja yang objektif guna untuk mengejar tujuan yang ingin dicapai suatu perusahaan. Dalam membuat sebuah perencanaan, yang perlu dibahas adalah tujuan atau goal perusahaan dan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Next shoot. Jadi fungsi manajemen ada planning, organizing, atau aligning, dan controlling. Oke, kita bisa next Saudara Yongki. Adapun beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat sebuah perencanaan, yaitu SMART. S-nya ada spesifik, perencanaan harus jelas, maksud dan tujuan, juga research yang diperlukan. Kemudian ada
M. M-nya itu ada measurable. Rencana harus bisa diukur dengan kesuksesannya. Kemudian ada A. Achievable. Rencana yang dibuat harus masuk akal, bukan merupakan sebuah angan-angan dan dapat dicapai. Kemudian ada R. Realistik. Dalam membuat rencana, kita perlu berpikir realis. Sama dengan poin sebelumnya, rencana yang dibuat harus sesuai dengan keadaan bisnis. Kemudian ada T, yaitu time. Setiap membuat rencana, pasti kita harus menentukan batas waktu kapan rencana tersebut harus dimulai dan diselesaikan. Hal ini penting karena sebuah rencana akan selalu menjadi rencana jika tidak dijalankan dan berguna. Kemudian yang kedua ada organizing. Setelah merencanakan semua hal yang dibutuhkan, selanjutnya adalah proses mengatur tim atau divisi. Mengatur jadwal kerja, juga mengelompokkan tiap individu sesuai kemampuannya. Organizing akan menuntut suatu bisnis untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, khususnya sumber daya manusia, dalam upaya mengubah rencana ke dalam bentuk aksi yang nyata. Proses ini menghasilkan pembagian tugas ataupun tim dengan tugas spesifiknya. Ya, ini ada seperti saudara Yongki jelasin, ada yaitu ada SMART, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan yang terakhir time. Yang kedua juga ada organizing. Oke, next saudara Yongki. Kemudian yang ketiga itu ada actuating, yang merupakan mengimplementasi rencana ke dalam bentuk aksi menjadi langkah penting untuk mencapai kesuksesan dalam sebuah bisnis. Dalam hal ini, tiap divisi diharapkan untuk mulai bisa mengerjakan tugasnya sesuai deskripsi pekerjaan masing-masing dengan mengaktualisasi ide dasar atau rencana bisnis yang sudah diberikan. Dengan rencana matang dan proses aktualisasi yang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, sistem manajemen bisa berjalan dengan halus, tapi untuk mewujudkan hal ini diperlukan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Semua divisi harus seirama dalam mengeksekusi rencana. Dan yang terakhir ada controlling. Controlling merupakan aksi yang dilakukan untuk memastikan alur kerja bisnis berjalan sesuai rencana. Bahkan 3 poin di atas, planning, organizing, dan actuating, tidak akan berjalan sempurna tanpa ada kontrol yang layak. Dalam hal ini, mengontrol bisa dimaknai sebagai aktivitas menjaga bisnis supaya tetap eksis, mengontrol semua proses aktualisasi termasuk aspek penting dalam manajemen yang ideal. Tujuan utama controlling adalah untuk menjaga sebuah proses berjalan sesuai apa yang direncanakan. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Yongki yang telah mempresentasikan hasil dari kerja kami berdua. Ini adalah presentasi yang cukup bagus dan cukup menarik menurut saya, yang mungkin bisa untuk wawasan seluruh mahasiswa-mahasiswa atau orang di luar sana, arti penting dari konsep manajemen itu sendiri. Oke, terima kasih saudara Yongki.